Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada hari ini kita kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah doa dan juga di dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk satu hari yang baru kembali Tuhan berikan bagi kami. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah firman itu untuk terus mengasah kehidupan kami, menolong kami untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini, Sabtu 28 Februari 2026, yaitu Jesus is the greatest one. Bacaan kita terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini mari kita kembali melihat pada teladan Kristus sebagai hamba. Di dalam pelayanannya, ia tidak berusaha menonjolkan dirinya. Dia tidak berusaha untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang terbesar. Ia juga tidak menjadi seorang pemimpin yang mencari popularitas dengan berusaha menarik sebanyak mungkin followers atau pengikut. Dalam sebuah peristiwa, setelah ia melakukan mujizat yang besar dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki itu beserta dengan semua orang yang ada di situ hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus tahu bahwa pada waktu itu orang banyak mengikutinya karena mujizat itu. Ia lalu memberikan sebuah pengajaran yang sangat sulit untuk dipahami, yaitu mengenai dirinya sebagai roti hidup, di mana dia harus mati dan menyerahkan dirinya untuk memberikan kehidupan bagi umat manusia. Akibatnya, ada banyak muridnya yang mengundurkan diri. Tentu mereka ini bukanlah dari lingkaran 12 murid. Apakah Tuhan Yesus takut dengan hal itu? Apakah dia takut dengan kehilangan sekian banyak followers atau sekian banyak pengikutnya, sekian banyak muridnya? Tidak. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari popularitas. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari kebesaran diri. Ia datang untuk taat menjalankan kehendak Bapanya. Ia telah meninggalkan kemuliaannya di surga. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia tidak seperti para pelindung atau patron yang sempat kita bicarakan di hari Minggu yang lalu, di mana para patron atau para pelindung ini memilih klien yang dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban mereka di dalam membalas kebaikan sang patron. Yesus taat menjadi hamba dengan memberikan nyawanya bagi manusia, manusia yang telah melawan dia, manusia yang tidak layak untuk ia selamatkan. Itulah anugerah. Anugerah itu telah datang bagi kita semua, bagi Anda dan bagi saya. Apa hasil dari ketaatan Kristus kepada Allah Bapa dengan merendahkan dirinya sedemikian rupa? Hasilnya adalah Bapa meninggikan dia, mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika kita kembali kepada pertanyaan di hari Minggu yang lalu, who is the big one?
Maka jawabannya adalah Jesus. Jesus is the greatest one. Dia adalah yang terbesar, dia adalah yang teragung, dia adalah yang tertinggi, dia di atas segala-galanya. Biarlah segala hal yang kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita di dalam melayani dia, apapun yang kita lakukan di dalam keseharian kita persembahkan kepada Allah dengan tujuan supaya Allah yang dimuliakan, Kristus yang ditinggikan. Soli Deo Gloria. Mari kita bersama-sama meresponi renungan ini dengan sebuah pujian. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak dipuji. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak dipuji. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak dipuji. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Demikian saat teduh pada hari ini. Setelah ini ada beberapa pokok doa. Saya mengundang jemaat sekalian boleh menaikkan doa-doa syafaat saudara di hadapan Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.